Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu? Masih sehat? Yang jelas masih semangat. Oke, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, izinkan saya untuk mengambil sampel. Ya, karena kalau kita bahas semua tidak mungkin, tidak cukup waktunya. Saya akan mengambil sampel untuk matematika SMP. Apakah ada Ibu Reni, Ibu Nur Aziza di sini? Ya, Prof, ada, Prof. Baik, Ibu Nur Aziza ada ya, Alhamdulillah. Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu untuk semuanya, izinkan, karena ini pertama kali kita melakukan refleksi dengan cara daring, ya, jadi saya memberikan cara seperti ini gitu. Untuk pertama, kami persilakan semua observer sudah ada ya, observer di kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Saya mengobservasi di kelompok 4. Nah, silakan Ibu. Yang pertama saya minta pendapat dari Ibu Nur Aziza selaku guru model, bagaimana betul perasaan, pendapat, kemudian harapan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terang tadi anak-anaknya ya baru kali ini ketemu dan sekaligus baru Zoom bersama, yang belum tahu cara breakout dan keluar lagi. Mungkin pengalaman pertama buat anak-anak juga ya. Nah, terus kalau dalam pembelajaran, anak-anak ini sudah antusias mengikuti, begitu semangat anak-anaknya, terus menunggu ya yang tadinya terkeluar sendiri, ada yang kendala habis baterai yang tidak bisa masuk lagi kan, banyak sekali, jadi agak terganggu pada kerja kelompoknya. Terus kemudian dari anak-anaknya yang tadi saya mengamati dari tiap-tiap kelompok itu ada yang gelisah, ada yang bisa tadi pertama-tama di breakout kan mereka agak bingung gimana cara mereka bekerja dalam kelompok. Nah, kemudian mereka setelah diberitahu gimana caranya, ya silahkan berkolaborasi sama seperti pada kelas ya, mereka lama-kelamaan bisa sendiri. Mereka saling bertanya dan saling berkomentar, memberikan pendapat ya yang tadinya tidak bisa, seperti ada satu siswa atau dua siswa yaitu si Bintang dan Ryan itu tadi. Nah, dia pertama-tama si Bintang itu tidak bisa sehingga dia sana sini sampai ujung belum menjawab soal, kemudian disuruh kerjasama bertanya apa kesulitan mereka. Setelah ditanya di masing-masing kelompok adakah kesulitan, mereka memberikan argumen bahwa gimana cara menjawab ini. Ya, saya lempar lagi ke grupnya masing-masing, ke anggota kelompoknya untuk supaya mereka bekerja sama. Itu terus apa lagi ya? Ya mungkin apa lagi ya, Prof? Yang ya lama-lama ya si Bintang ini lama-lama Konten Bu Nur Aziza, bagaimana dengan konten matematikanya? Apakah tujuan pembelajaran Ibu tercapai atau tidak menurut Ibu? Dari Bintang tadi, lama-lama kan si Bintang dapat mengerjakan soal-soalnya dengan benar. Nah, jadi pada saat refleksi itu, pada saat mereka menyampaikan presentasi mereka, mereka semua kelompok itu sepertinya sudah mengerti dan jawabannya mereka benar, sehingga tujuannya
alhamdulillah tercapai apa yang kita kehendaki, mereka sudah bisa. Jadi tujuan pembelajaran ini tadi yang mendaftar anggotanya dan yang itu dia memberikan alasan-alasannya, dengan alasan-alasan itu berarti tujuannya sudah tercapai. Ya, ya Oke. mungkin itu saja, Prof. Menurut Ibu Nur Azizah, terima kasih Bu Nur Azizah. Sekarang saya ingin untuk pendapat dari observer dari kelompok 1. Apa yang terjadi dengan pembelajaran dari Ibu Nur Azizah? Kelompok 1 siapa yang pegang ya? Tadi itu di kelompok 1 ada Ryan, Aisyah, dan Apriliza. Nah, di sana tuh ini Prof, kurang berkolaborasi siswanya. Oke. Jadi terus mereka tuh ada seringnya tuh matiin video sama suara. Kalau si Ryan dia tuh ngerjain soalnya kayaknya bareng orang tuanya, Prof. Oh. Oke. Kelihatan lah orang tuanya itu ya, pakai masker pula kan? Iya, Prof. Jadi Ryan tuh sama yang 2 teman kelompoknya lagi nggak berkolaborasi, Bu. Oke. Karena isi di kelompok 1 berapa orang? 3, Prof. Ryan, Aisyah, dan April. Oke. Itu tidak berkolaborasi bertiga ya? Apakah ibu gurunya datang? Gurunya datang, Prof. Oke. Apa yang setelah yang terjadi dengan ibu guru datang bagaimana? Mereka tuh masih sibuk sendiri, tapi ada kesempatan mereka saling bertanya, misalnya ini nomor ini kayak mana, kayak itu, Bro. Oke. Terus? Tapi kebanyakan mereka saling diem, Bro. Pas ditanya ibu gurunya ada kesulitan, mereka jawabnya enggak ada, kayak itu. Oh, pinter galau berarti kan. Bagus. Perlu dia diskusikan. Iya. Gitu kan? Oke. Itu mungkin ya nanti kita lihat dari hasil jawaban mereka pada saat presentasi. Baik, kelompok kedua. Siapa yang megang kelompok 2? Agita. Tidak. Baik, Prof. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya tadi. Untuk kelompok 2 itu kalau di lembar yang jadwal itu harusnya ada 3 orang, tapi ternyata waktu pelaksanaannya jadi 4 orang. Jadi sekitar 5 menit awal itu mereka sibuk, mana nih yang satu lagi belum masuk, kayak gitu. Jadi karena memang yang masuk di situ 3 cewek dan 1 cowok, otomatis rame, apalagi si Vivi, kayak gitu. Soalnya dari awal, ayo cepet kita ngerjainnya, nanti waktunya habis, kayak gitu kata dia. Nah, mungkin si cowok yang Firzi tadi, karena dia sendiri cowoknya, jadi dari awal itu dia tetap diem aja. Walaupun si Vivi ini berkali-kali nanyain, Fir, kok diem aja dari tadi, katanya. Sampai ada omongan tuh yang lucunya, Firzi, setahu aku tadi kau ngerti apa jawaban yang itu, katanya kan. Anggotanya apa, kata si Vivi. Anggota apa ya? Dijawab sama si Vivi. CCDT pulo, katanya itu, nah Prof. Sampai ada omongan kayak gitu. Karena si Firzi sampai akhir itu nggak banyak bunyi, jadi yang aktif itu cuma yang 3 cewek, tapi akhirnya untuk ngejawab soal terakhir, si Vivi nggak nyerah buat si Firzi ini ada omongannya, sampai di kira-kira berapa ya? Di dekat ngerjain soal yang terakhir, si Firzi-nya udah ada yang ngomong dan kolaborasinya udah jalan antara 4 orang itu. Oke. Ya, banyak mungkin yang lain mau menambahkan. Nah, kalau saya lihat ini ada yang sudah ada kolaborasi, ada yang belum, gitu ya. Iya, Prof. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan Bu Rini. Ya, terima kasih Bu Ilma. Saya mengobservasi di kelompok 3, siswanya itu Raskia,
Frisairi, Febio, dan Handika. Di 5 menit pertama semuanya pada bengong, pada diam, tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Terpaksa saya membuka mute saya untuk bicara. Nak, kalian kan tadi sudah diberitahu oleh guru kalian, Bu Reni, untuk mengerjakan apa? Oh iya Bu, kata Febio, mengerjakan aktivitas 1. Nah, itu kan sudah tahu karena Bu Reninya sedang berada di kelompok lain. Nanti bergilir ke sini. Jadi seolah-olah Febio tuh sangat berharap langsung menunggu gurunya, langsung hadir gurunya ada di kelompoknya. Itu. Kemudian di menit ke-10, Frisairi itu mulai bingung apa yang harus dilakukan sehingga dia gelisah. Itu. Kemudian kalau Handika itu cool saja, tenang aja, adem aja. Akhirnya Febio mengawali diskusi dengan mengatakan, ayo teman-teman, pakai bahasa Palembang tuh lucu. Payo, oh Raskia yang cewek ini mana omongannya, kita nih diskusi, kolaborasi, kata ibu tuh, begitu. Jadi yang Febio ini luar biasa lucu, orangnya gendut gitu ya, dan selalu ingin mengajak temannya berkolaborasi, sementara Handokonya cool saja, diam saja, yang cewek juga mengerjakan sendiri, yang Frisairi mulai mau menjawab apa yang ditanyakan Febio, termasuk Febio tadi bertanya, kroket atau apa tadi ya? Kroket itu apa? Buah atau makanan kayak gitu. Tapi gimana? Ada kroket, ada oto-oto. Iya, tapi Febio tuh nanya kroket tadi, dia tidak tahu apakah makanan atau itu. Jadi itu lucu tadi di kelompok itu. Hanya sayangnya di menit-menit keberapa sebelum gurunya hadir, itu Febio itu mengajak temannya berdiskusi, justru temannya menutup video. Jadi seperti agak kecewa, tapi untungnya tidak lama karena Bu Reni segera masuk ke ruangan itu. Kemudian diskusi mulai berjalan dan gurunya mulai memancing untuk bertanya dan saling kolaborasi. Mungkin itu jadi yang menjadi perhatian barangkali karena siswa di kelompok itu mungkin juga di kelompok lain harapannya tuh begitu breakout gurunya tuh ada di situ harapannya. Tapi setelah diberitahu bahwa gurunya itu bergilir di kelompok-kelompok lain, baru mereka mau menerimanya. Itu dari kelompok 3. Ya. Oke, terima kasih Bu. Lebih tekankan. Oke ya. Baik, saya mengobservasi yang kelompok 4. Ya, kelompok 4 itu ada Rajangga, ada Bintang, ada Salisa, dan Fatehah. Ini menarik orang 4 ini. Sama 5 menit pertama itu diam-diaman, tapi yang namanya Bintang itu tidak diam. Jadi justru dia bertanya, ini nak ngapoi ini nih? Bagus menurut saya, sehingga dapatlah clue saya bahwa perintah yang ditekankan pada saat pleno itu kurang tegas. Artinya catatan bahwa mereka terlena. Kalau saya melihatnya terlena dengan keadaan ini sehingga nggak tahu, oh ternyata pas di breakout tuh mereka tuh nak begawe gitu. Iya. Sangkanya breakout tuh nak main-main gitu. Sehingga dia sibuklah dengan share screen segala macam. Oh begini ya Bu ya, oh belum tahu. Sehingga sama dengan Ibu Rini, saya perintah tugasnya. Iya. Karena Ibu Nur Aziza saya tahu dia posisinya ada di kelompok 1, kelompok 2, belum nyampe ke kelompok 4. Iya. Itu juga merupakan salah satu kelemahan dari Zoom. Sehingga dia tidak bisa langsung melihat 4 mata sekaligus gitu kan. Sehingga kita harus membantu Ibu Nur Aziza sebagai observer bukan untuk menjawab tapi memberikan arahan. Agar mereka paham apa yang harus dilakukan. Sehingga meredam kebingungan tadi. Nah, sehingga setelah itu sudah kira-kira 10 menit, 15 menit, baru mereka diam semua mengerjakan masing-masing. Baru akan, aku tidak bisa yang ini, Cak Mano yo. Nah itu clue menurut saya luar biasa. Itu datangnya dari Rajangga ya. Dari Rajangga itu. Sorry. Rasha, Bu. Maaf. Anak saya itu namanya Bintang, Rasya, dan Osaina, dan Nanaria. Ya. Itu dari Rasya. Rasya itu yang memunculkan kata-kata bahwa ini yang ini Cak Mano yo. Nah itu menurut saya luar biasa kata-kata pertama sehingga yang lainnya langsung
Oh iya, kalau aku cak ini, kalau kamu itu. Alhamdulillah kolaborasinya. Nah. Nah, itu yang terjadi sampai terakhir pun saya chat ketika ini Raisya sudah menyatakan saya sudah selesai, cak mana lagi yo? Karena ibu gurunya belum datang gitu ya, belum masuk ke kelompoknya lagi. Sehingga saya chat bahwa LKPD silakan difoto, kirimkan ke Google Classroom atau ke WA Group. Itu yang saya perintahkan ke mereka tanpa ada suara. Gitu. Itulah yang terjadi sampai terakhir mereka panik karena harus masuk ke main session. Nah, kita lah 1 menit lagi. 1 menit lagi kita nak pindah deh. Oh, segitulah. Ya, lucu. Kalau menurut saya itu suatu pengalaman yang luar biasa. Mungkin yang kelompok lain juga pasti menemukan itu. Nah, saya ingin menekankan di sini, itulah kelompok 4 ya. Dengan segala kelebihan, dengan segala kelemahannya, menurut saya proses pembelajarannya berjalan. Mau hasilnya maksimal, mau tidak, itu urusan kedua. Gitu ya, tinggal kita lihat prosesnya pada saat LKPD-nya bagaimana. Kalau belum maksimal atau belum dijawab, di mananya yang belum dijawab, mengapa demikian, nah itu akan tindak lanjut oleh ibu gurunya. Semuanya sudah dikumpulkan oleh mereka. Itu ya Bu Nur Aziza ya. Baik, sebelum semuanya bertanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kalau di dalam proses kolaborasi, di dalam kelompok, bukan menunjukkan mereka harus bertanya. Saling sesama mereka tidak harus saling tanya. Karena sebenarnya dalam diam pun itu justru bagus. Diam saja, itu menunjukkan kalau mereka paham. Makanya gurunya itu akan mengingatkan, apakah tidak ada yang merasa sulit? Kalau tidak ada, diam saja, berarti aman. Beda sama kelas kita yang selama ini. Kalau dia tidak ngomong, kita susah hati. Ngapa lah ya tidak aktif anak kita? Bukan. Justru mereka belajar dalam keheningan. Tinggal kita lihat saja hasil belajarnya sudah maksimal atau belum. Andaikan ada yang bertanya, maka itulah yang harus diarahkan. Dia bertanya kepada anak yang pintar. Ya, bukan. Jadi beda dengan antara kooperasi atau kooperatif dengan kolaborasi atau kolaboratif. Itu ya, bedanya itu. Kalau kooperatif itu sibuk nak bertanya segala macam, oh sibuk nih menghasilkan jawaban, padahal satu kelompok itu satu jawaban. Kalau ini tidak, karena dia punya jawaban masing-masing. Kalau dia sudah nyaman dengan jawabannya, silahkan. Tapi kalau ada teman yang merasa susah, terus dia bertanya, ini gimana ya? Dia wajib untuk menyampaikan jawaban, oh kalau saya begini. Kalau Anda bagaimana? Jadi kelas itu sebenarnya sebaiknya adalah sunyi, bukan kelas yang ribut. Nah, mengubah itu menurut saya pasti butuh waktu. Tadi saja Febio itu sudah ngomong, ini jawabannya satu kelompok, satu masing-masing atau sikok, Bu? Itu dari pertemuan, dari pleno itu sudah diusulkannya. Artinya karena dia sudah ikut TBLA ya, dia sudah masuk ikut kegiatan TBLA, artinya dia sudah paham LSLC. Begitupun Bintang komennya, ini LSLC kemarin ya Bu? Itu langsung, berarti sudah masuk di otaknya proses pembelajaran LSLC itu bagaimana. Jadi masing-masing punya jawaban, kemudian kalau tidak bisa dia harus bertanya, nah itu seperti itu. Pelan-pelan kita memasukkan unsur itu, dan alhamdulillah kelas saya tadi, cuma Bintang lah yang gerasak-gerusuk. Yang lainnya tenang, apalagi Raisya. Kalau Nana Ria, Nana Nia sih? Ya, permisi Prof. Ada satu tadi Nanara itu. Nanara. Yang keluar terus, akhirnya nggak balik lagi. Nanara habis baterai. Pertama dia permisi, boleh tak aku ninggal ke? Dia mungkin dia sibuk nak nyari inspirasi atau nak nyari kabel kali ya. Terakhir betul-betul kepental. Ya WA si Bintang kalau baterainya habis. Itulah yang terjadi di kelompok 4. Dan makna dari kolaborasi, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak menangkap pesan itu. Oke, selanjutnya saya persilakan jika ada ingin pertanyaan. Kelompok 5, Prof. Tidak ada? Ada Bu, kelompok 5. Aku tidak tahu sih, aku di breakout di kelompok 4. Ada satu lagi. Pantesan SMP lama, rupanya 5 kelompok. Febio tuh udah kesel nunggunya. Oh ya Allah, kelompok 5 siapa yang megang?
ada Duano, Bu Mary. Oke, silakan. Oke, kalau dari pengamatan Duano, untuk kelompok 5 itu ada 3 orang, namanya itu Jasmine, Farel, sama Nafisa. Oke. Jadi untuk yang diem itu Jasmine sama Farel. Jadi sama seperti kelompok lain, di awal-awal di break itu mereka banyak tidak mengerti apa yang dilakukan. Jadi tidak ada proses diskusi. Sampai gurunya datang, baru mereka mulai diskusi. Itu pun juga beberapa kayak si Farel itu siswa yang gemuk, dan juga itu juga menjadi siswa yang dilihat waktu kemarin yang di TBLA yang gemuk. Nah itu dia kadang mati, kadang hidup videonya. Terakhir gara-gara ibu Reni masuk, akhirnya aktif terus. Kemudian yang benar kata Prof. Ratu tadi, benar-benar karena kami di kelompok terakhir, artinya kan kami yang paling lambat dimasuki oleh guru. Ya, lama dikunjungi, betul. Paling lama dikunjungi. Dan ini memang harus ada solusinya seperti itu. Benar kata Prof. Ratu tadi, harus benar-benar di LKPD-nya itu harus ada instruksinya yang jelas. Sehingga nggak perlu lagi bertanya-tanya seperti itu. Itu alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan saya, ini di catatan saya itu, gimana ini, observer apa yang harus lakukan. Benar kata Prof. tadi, saya juga tidak bersuara, jadi saya chat personal sama Nafisa, dan alhamdulillah Nafisa ini luar biasa. Saya kira cewek pendiam, ternyata beliau, si Nafisa itu bisa membawa teman-temannya. Bagaimana kamu Farel yang tadi diem aja bisa. Kalau aku sih sama sih katanya. Itu nah. Jadi benar-benar ada kolaborasinya setelah Ibu Reni masuk, tapi itu setelah Ibu Reni masuk. Hampir detik-detik mau kita balik ke menu utama. Masya Allah, jauhnya kamu tuh dikunjungi. Nah, dan juga menariknya memang tadi yang menjadi bahan diskusi mereka itu adalah ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya kemukakan alasanmu. Ini alasannya apa katanya. Nah, itu Bu yang menjadi bahan diskusi mereka karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan sepertinya bagus itu. Cuma memang kata Prof. tadi itu benar sekali. Observer itu bisa mengarahkan mereka tanpa perlu suara. Kemudian juga untuk mengantisipasi lamanya siswa tadi nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu harus ada instruksi yang jelas di LKPD-nya. Itu saya sangat setuju sekali. Dan juga memang tadi harus dibiasakan siswanya itu untuk membuka videonya itu. Karena memang benar yang si Miftah tadi bilang, itu Farel itu hidup mati itu. Gara-gara ada Bu Reni, akhirnya terakhir dia hidup. Mungkin ada tambahan dari Ibu Mary. Terima kasih. Bu Mary mau nambahkan, silakan Bu Mary. Secara garis besar sama dengan ini. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 semuanya terjadi di kelompok 5, Bu. Mungkin karena kami yang terakhir dikunjungi pakai pesawat dulu Bu Reninya. Yang menarik di kelompok 5 tadi di awal diem, tapi mereka mencoba berdiskusi dengan chat, Bu, chat pribadi. Jadi mereka berbicara, Cak Manu ini nih Cak Manu, tapi mereka enggak ngomong. Saya perhatikan ada chat itu di menit ke-9, mereka diam. Yang gelisah itu Frisilia Bunga, yaitu ingin ngobrol, tapi enggak berani. Jadi dia di jam 11:03 dia bilang, "Oi, bercerita," katanya Cak itu. Nah, akhirnya tetap enggak mau. Jadi dia gelisah, keluar masuk ya. Seperti yang dikatakan oleh Duano, Farel ini juga hilang, muncul tenggelam videonya seperti itu. Nah, akhirnya yang paling vokal itu yang Natasha, Natali ya tadi, ya Duano ya. Nah, yang itu mungkin karena sudah di-chat oleh Duano, akhirnya dia mengakomodir teman-temannya untuk berdiskusi. Setelah Ibu Reni juga masuk, saya juga sempat bingung, sudah greget pengen ngasih arahan ke kelompok 5 karena terlalu lama menunggu gurunya masuk. Tapi saya sebagai observer tidak berani untuk berbicara, dan saya juga tidak terpikir untuk chat seperti itu karena tidak ada instruksi sebelumnya kan. Jadi menurut saya observer itu hanya mencatat kejadian. Kalau tahu tadi saya sudah duluan, Bu, ini seperti itu. Jadi itu saja, tapi pada akhirnya kelompok ini berkolaborasi. Alhamdulillah. Pada akhirnya berkolaborasi
Farel yang tadinya dia ngobrol, yang Nafisa itu menunjukkan hasil kerjanya dan yang lain sepakat seperti itu. Itu saja yang saya amati. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, kalau menurut saya kita punya cerita unik masing-masing di setiap kelompoknya dan intinya adalah kita mengharapkan tujuan pembelajaran kita tercapai, gitu ya. Dan proses berpikir itu yang penting. Proses berpikir siswa di kelompok itu bisa menghasilkan maksimal, secara maksimal. Ingat sekali lagi, bukan diskusi yang ribut, tapi betul-betul yang bermakna. Itu yang harus kita biasakan. Jadi tidak ada lagi yang namanya kelas kalau diskusi itu ribut, tidak perlu, malahan tidak ada suara, itu lebih bagus. Mereka berbisik, itu justru lebih bagus. Kalau bersuara sedikit pun tidak masalah. Sehingga tidak langsung ribut, oh ya mama, bukan. Tidak ada lagi anak-anak kita yang suasananya justru jadi heboh gitu. Padahal menurut saya tidak perlu. Karena dengan diam, dialah belajar. Itu filosofi dari Manabu Sato. Dengan diam, siswa akan belajar. Karena kalau dengan ribut, mereka pasti tidak akan belajar.